Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Apakah sahabat ingin memiliki rumah atau bahkan istana di surga? Surga atau jannah adalah tempat keabadian yang menenteramkan, mensejahterakan, dan penuh dengan kebahagiaan. Islam memberikan gambaran surga dalam Al-Quran dan hadis secara nyata, disebutkan luasnya seluas langit dan bumi. Kenikmatan surga sangatlah diimpi-impikan setiap manusia. Di surga tidak hanya sebatas pada indahnya pemandangan dan sungai-sungai yang mengalir jernih, namun penghuninya akan dibangunkan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Membangun rumah di surga tidaklah sama dengan membangun rumah di dunia, bahkan untuk yang paling mewah sekalipun. Rumah di surga lebih mudah dibangun bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu bangunannya dari apa? Beliau menjawab, surga itu bangunannya tersusun dari batako yang terbuat dari perak dan emas, adukannya dari campuran minyak wangi kasturi al-asfar, kerikilnya dari mutiara dan permata yang terbuat dari safaron. Barang siapa memasukinya akan merasa nikmat dan tidak akan pernah binasa, dia akan kekal hidup dan tidak pernah mati, pakaiannya tidak akan kotor, dan mereka senantiasa muda, tidak akan pernah menua. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dan Syaikh Albani. Berikut adalah beberapa amalan sederhana yang bila diamalkan akan dibangunkan rumah atau istana di surga. 1. Membangun masjid dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 738. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Mafash kotoh dalam hadis artinya lubang yang dipakai burung menaruh telurnya dan menderung di tempat tersebut. Dan kotoh adalah sejenis burung. Hadis tentang keutamaan membangun masjid juga disebutkan dalam hadis dari Utsman bin Affan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan Muslim nomor 533. Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan hadis tersebut yaitu, pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait rumah. Namun sifatnya dalam hal luasnya dan lainnya, tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati akan indahnya. Kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah di dunia. Syarh Sahih Muslim 5 halaman 14. 2. Mengerjakan 12 rakaat salat rawatib dalam sehari. Dari Ummu Habibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 728. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 414, Ibnu Majah nomor 1140, An-Nasai nomor 1795. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. 3. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dari Mu'az bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sampai ia merampungkannya, surat Al-Ikhlas, sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad 3 halaman 437. Syaikh Al-Albani dalam As-Sahihah mengatakan bahwa hadits ini hasan dengan berbagai penguat. 4. Mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat duha 4 rakaat dan salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat.
Dalam As-Sahihah nomor 2349 disebutkan oleh Syaikh Al-Albani bahwa hadis ini hasan. 5. Mengucapkan Alhamdulillah dan istirja, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ketika anak kita wafat. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1021, Ahmad 4 halaman 415. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. 6. Menutup celah dalam saf solat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi suatu celah dalam saf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Al-Muhammili dalam Al-Amali 2 halaman 36. Disebutkan dalam As-Sahihah nomor 1892. 7. Beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia tidak membiarkan satu pun kebaikan, dan ia lari dari setiap keburukan, ia pun akan meninggal di mana saja Allah kehendaki untuk meninggal. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3135, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. 8. Meninggalkan perdebatan. 9. Meninggalkan dusta. 10. Berakhlak mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4800. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Semoga kita dimudahkan untuk dapat mengamalkan amalan-amalan tersebut sehingga mendapatkan rumah atau istana di surga. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIA MYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.